Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat kembali menyaksikan pengislaman salah seorang saudari kita yang berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang malam ini menyatakan ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi, yaitu saudari Elwin Windy, ya, Elwin Windy. Dan kemarin baru saja kita juga mengislamkan di tempat ini satu keluarga, ya, masih ingat kemarin? Berjarak cuma beberapa jam. Malam ini kita kembali menjadi saksi dalam sejarah kehidupan Elwin Windy, yaitu saksi pengislamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pengislaman adinda kita ini, dan semoga diberikan tambahan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya dan istiqomah berislam sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, seperti biasa, sebelum kita mensyahadatkan seseorang ke dalam Islam ini, terlebih dahulu yang bersangkutan kita ajak berdialog. Saya minta kepada adinda Elwin Windy untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Nama saya Elwin Windy. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Tapi asli dari Toraja. Dari Sulawesi Selatan. Iya. Toraja. Iya. Saat ini saya beragama Hindu, mengikuti mantan suami. Hari ini masih beragama Hindu. Iya. Kebetulan suaminya beragama Hindu. Iya. Sebelumnya beragama Kristen. Iya, Kristen. Sebelum nikah dengan suami beragama Kristen. Iya. Anak keberapa? Anak pertama. Dari 4 bersaudara. Bersaudara. Saudara-saudaranya agamanya apa? Kristen. Kristen. Orang tua juga Kristen, iya. Ya. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Terus kenapa Windy ingin masuk Islam malam ini? Ketika saya melihat seorang muslim sholat, saya merasa ada ketenangan seperti itu. Ada ketenangan? Iya, ada ketenangan. Kemudian saya tertarik, pengen belajar lebih lagi mengenai Islam. Sejak kapan mulai tertarik melihat ibadah orang Islam itu? Sejak saya SMA, kebetulan teman-teman semuanya muslim. Sejak SMA sudah mulai tertarik melihat ibadahnya orang Islam, yaitu sholat, ya? Iya. Apa yang dirasakan? Tenang apa bagaimana? Iya, tenang. Itu menanti berapa lama itu? Dari SMA kan sekarang sudah sarjana S1, ya? Cukup lama saya pikir, ya? Cukup lama. Iya. Nah, selama ini yang dirasakan apa? Kemarin terakhir waktu pisah sama mantan suami, saya kan keluar dari rumah mantan suami. Iya. Ibaratnya minggat lah, ya. Iya. Kemudian saya diungsikan ke teman saya, ke rumah orang tuanya yang kebetulan muslim waktu itu. Di mana itu? Di daerah sana juga, Kalimantan. Kalimantan Timur, ya. Kalimantan Timur. Kemudian waktu itu kebetulan hari raya Idul Adha? Iya, hari Idul Fitri, ya. Waktu itu Ramadan kan, bertepatan pada saat itu sekitar 2 atau 3 kali puasa. Kemudian saya waktu itu subuh saya bangun, saya melihat keluarga itu sedang sahur. Kemudian ibunya mengajak, ini mau ikutan sahur, silahkan. Saya dipersilahkan. Kemudian ya saya langsung duduk, Ustaz. Saya duduk, saya sahur. Ikut puasa? Ikut puasa saat itu. Puasa pertama saya. Terus sholat juga enggak? Enggak sholat. Tidak sholat, hanya puasa? Iya, hanya ikut puasa aja. Apa yang dirasakan selama ikut puasa itu? Saat itu kan saya merasa terpuruk, ya Ustadz, ya, terpisah dari anak saya, kemudian dari suami saya, gitu kan. Jadi sangat terpuruk ketika saya berpuasa. Saya mulai gimana ya rasanya? Merasakan ketenangan? Iya, ketenangan, damai. Kemudian saya merasa beban saya agak sedikit berkurang, gitu Ustadz. Sangat-sangat lega banget untuk menghadapi ketika nanti waktu itu kan kebetulan keluarga
mencari-cari saya kan untuk ibarat kata kumpul keluarga antara pihak mantan suami dengan pihak keluarga saya kan kayak gitu. Dan saya waktu itu sangat tidak punya keberanian untuk hadir di pertemuan itu karena apa, pasti otomatis saya akan dimediasi, disuruh rujuk kembali kepada sementara hati nurani saya tidak ingin kembali kan, kembali kepada suami saya, mantan suami saya. Nah saat itu jadi setelah saya puasa dapat 2 hari mungkin Ustadznya kalau tidak salah, kemudian keluarga saya memberanikan diri menghubungi keluarga untuk menghadiri pertemuan keluarga itu tadi kan, untuk membicarakan masalah saya dengan mantan suami saya, bagaimana kelanjutannya gitu kan, karena tidak mungkin saya terus-terusan lari dari masalah kan. Nah, ketika saat itu saya sudah puasa, saya ngerasain oke, saya siap menghadapi keluarga mantan suami maupun keluarga saya. Nah kemudian pada saat itu saya puasa, tapi saya tidak sahur Ustaz karena kesiangan kan. Tapi saya kata ibu-ibu yang nampung saya, ibu angkat saya lah ibaratnya kan, dia bilang nggak apa-apa kalau Mbak Lini nggak puasa nggak apa-apa, karena perjalanan dari rumah ibu angkat ke tempat keluarga 3 jam perjalanan tanpa macet kan kalau di Kalimantan kan, jadi sangat jauh lah jarak tempuhnya. Kemudian saya memutuskan saya akan puasa kan. Ketika saat itu di perjalanan saya menaruh semua beban, saya pasrahkan semua ke Allah. Saya siap menghadapi keluarga saya apapun itu gitu kan. Jadi ketika di tempat pertemuan, kemudian saya berbicara, saya nggak tahu saya mengeluarkan kata-kata apa untuk sekian banyak orang di situ. Mereka hanya terdiam dan mereka ya udah nggak bisa membantah lagi keputusan saya seperti itu kan. Karena saya sudah beberapa kali mediasi masalahnya, dan kembali saya rujuk kembali kepada suami gitu kan. Saya berpikir mampukah saya gitu, saya yakin pasti keluarga pasti bakal mempersatukan kami kembali, sementara hati nurani saya tidak ingin kembali ke mantan suami saya seperti itu. Jadi saat itu alhamdulillah dilancarkan dan keluarga udah nggak bisa berbicara apa lagi kan, ketika saya bilang bahwa saya berada di saya dituntun, saya diajak ke agama Hindu, kemudian ibarat kata saya seperti orang buta yang dituntut untuk menyeberang jalan, ya kan Ustaz, dituntut untuk menyeberang jalan, tapi sementara yang menuntut saya tidak bertanggung jawab, ibarat kata saya dilepas aja gitu, saya berjalan sendiri seorang diri. Lalu bagaimana caranya seorang buta bisa nyebrang jalan kalau tanpa ada tuntunan seperti itu? Jadi batin saya kosong sama sekali, nggak ada agama, saya tidak, ibarat kata saya nggak punya siapa-siapa waktu itu, nggak, ketenangan batin nggak ada sama sekali kan, kayak gitu. Dan ya saya itu kan jaraknya dari Ramadan ke sekarang kan cukup lama itu. Iya, cukup lama. Kenapa sudah merasakan ketenangan dalam puasa kok juga diundur-undur masuk Islamnya, kenapa? Jadi begini, jadi saat itu di keluarga ibu angkat kan saya sudah mengutarakan, tapi ternyata responnya tidak ada. Oke, berjalan waktu saya kembali ke orang tua. Sekitar 3 bulan saya tinggal bersama orang tua, tapi orang tua selalu bilang kenapa nggak ke gereja gitu kan. Tapi hati nurani saya enggak, saya bilang saya enggak, saya tidak bilang tidak juga bilang iya. Saya waktu di Hindu dulu menjalankan nggak? Menjalankan, tapi itu enggak seperti ya gimana ya, cuman mana lebih enak di Hindu dengan Kristen perasaannya? Iya, lebih enak di Kristen sih intinya seperti itu. Jadi kembali ke rumah 3 bulan, orang tua ngajakin ke gereja, tapi saya tidak terpanggil sama sekali tidak terpanggil. Kemudian memutuskan ada saudara saya yang juga mualaf, dia ikut suami tapi tinggal di Bali seperti itu kan. Jadi November kemarin saya memutuskan untuk pergi ke Bali menyusul sepupu saya. Jadi sebelum saya ke Bali saya mampir dulu ke Jakarta bertemu teman-teman saya dan bertemu teman-teman saya ini yang sebelah saya. Kemudian dari Jakarta saya langsung ke Bali. Di Bali sekitar 1,5 bulan, dan saya juga mengutarakan bahwa saya pengen mualaf, tapi sepertinya tidak ada respon dari sepupu saya atau bahkan suaminya atau bahkan keluarga di situ gitu kan. Jadi saya putus asa, saya bilang waduh gimana ini ya. Dan
Kenapa mau masuk Islam gak ada yang merespon? Iya, nggak ada yang merespon, sama sekali nggak ada. Ibarat kata saya jalan itu tidak ada jalan untuk menuju ke sana gitu. Sementara kalau saya sendiri saya rasa gimana ya, saya nggak. Terus ke Jakarta sekarang ini memang ingin masuk Islam ya? Iya, kebetulan waktu itu saya lagi down di Bali, kemudian saya telepon teman saya, terus saya utarakan bahwa saya pengen banget. Kemudian dia dengan senang hati membantu sebisa dia berkata seperti ini, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa untuk menolong kamu. Saya bukan dari keluarga yang mampu, dan saya hidup apa adanya. Apakah kamu siap untuk hidup apa adanya ketika di Jakarta kan? Seperti itu. Ya udah, akhirnya saya terbang ke Jakarta dengan uang seadanya, uang pas-pasan. Rencana ke Jakarta itu memang pengen masuk Islam atau mau kerja? Gitu? Pengen masuk Islam. Bukan pengen kerja atau apa gitu? Enggak ada. Atau pengen mau kawin barangkali? Enggak ada sama jadi memang niatnya pengen Islam saja? Pengen Islam. Bukan ada laki-laki tidak ada ingin menikah gitu? Bisa tanya teman saya. Iya, bisa tanya teman saya. Kalau begitu sekarang sudah siap masuk Islam? Alhamdulillah sudah siap sekarang ini? Siap. Apakah sudah tahu sebelumnya syarat masuk Islam? Belum tahu. Baik, Windy, syarat masuk Islam itu dikatakan ringan atau sederhana bisa, dikatakan berat juga bisa. Tapi intinya masuk Islam itu tidak memerlukan materi, tidak memerlukan finansial, tidak memerlukan uang. Yang diperlukan itu adalah kesiapan diri, kesiapan mental. Karena pindah agama itu bukan seperti orang ganti baju, ganti pakaian yang bosan pakai ini, ganti yang lain, pun tidak seperti itu. Agama ini adalah prinsip dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya katakan, kedudukan agama dalam kehidupan kita menduduki peringkat kedua setelah nyawa kita ini. Nomor satu adalah nyawa, yang kedua adalah iman, agama. Artinya agama ini tidak main-main. Agama itu prinsip. Oleh karena itu dalam Islam, apabila seseorang ingin masuk agama Islam, maka syaratnya yang pertama, yang bersangkutan harus meyakini dulu kebenaran agama Islam. Harus yakin dulu Islam itu agama yang benar. Baru yang kedua, dia berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat, sebuah pernyataan yang tegas yang diucapkan oleh lisannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hanya dua syarat ini saja yang dituntut ketika seseorang ingin masuk agama Islam. Tapi yang pertama adalah bukan berucap dulu, melainkan meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Sekarang saya tanya dulu Windy, apakah Windy sudah percaya, sudah yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar? Iya, saya yakin. Apakah Windy masih yakin, percaya agama Hindu itu benar? Tidak. Apakah Windy masih percaya agama Kristen benar? Tidak. Sekarang yakin Islam agama yang benar. Karena ketika kita akan pindah agama, tidak boleh memiliki keyakinan ganda, tidak boleh memiliki kepercayaan ganda. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, silakan. Karena dalam beragama kita bebas menentukan pilihan keyakinan kita masing-masing. Oke, kalau memang Windy sudah siap, yakin Islam yang benar, ada keraguan? Iya. Kalau masih ada keraguan, silakan dijelaskan.